Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam pertemuan ini yaitu mengaji, memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, yang insya Allah dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-87 dan 88 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah atau cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Dari awal surah sampai ke akhir surah Yusuf menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pada pertemuan ini tentang kisah Nabi Yusuf adalah tentang anak-anak Nabi Yakub alaihissalam diperintahkan oleh ayahanda mereka Nabi Yakub untuk kembali lagi ke Mesir mencari Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yakub alaihissalam meyakini bahwasanya Nabi Yusuf masih ada, masih hidup, tapi tak tahu di mana tempatnya. Meskipun anak-anak Nabi Yakub dahulu mengatakan bahwasanya Nabi Yakub bahwasanya Yusuf telah dimakan oleh serigala, tapi Nabi Yakub tak percaya. Sudah kita terangkan sebelum ini, ada beberapa alasan Nabi Yakub tak percaya bahwasanya anaknya Yusuf telah dimakan serigala. Meskipun anak-anaknya telah membawa baju yang telah dilumuri darah serigala, yang kononnya oleh anak-anaknya bahwasanya Yusuf telah dimakan oleh serigala, Nabi Yakub tak percaya. Apa sebab? Alasan pertama, siapa tahu? Sebab bajunya itu tak koyak. Memang baju itu ada darahnya, tetapi baju tak koyak. Macam mana pula? Serigala menerkam tubuh manusia, tetapi baju yang dipakai oleh manusia itu tak koyak. Berarti ada kebohongan yang dilakukan oleh anak-anak. Maka Nabi Yakub alaihissalam diberi karunia oleh Allah Ta'ala, karena anak-anak mereka itu membawa mayat serigala. Apa kata mereka? Wahai ayah, ini dia serigala yang memakan adik kami Yusuf. Kami sudah berhasil membunuhnya. Padahal mereka menemukan bangkai serigala. Serigala sudah mati lebih dulu. Kemudian
Nabi Yusuf yang mereka masukkan ke dasar sumur itu mereka tinggalkan. Maka Allah takdirkan Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada bangkai serigala yang sudah mati itu, wahai serigala, betulkah kamu telah memangsa anakku Yusuf? Maka dalam tafsir disebutkan serigala yang mati yang sudah jadi bangkai itu boleh berbicara, boleh bercakap. Tidak, saya tak ada menerkam anakmu Yusuf. Sudah dapat dua alasan. Berarti Yusuf tidak dimakan oleh serigala. Yang ketiga apa? Malaikat. Nabi Yusuf alaihi salam dikabarkan telah dimakan oleh serigala, berarti telah mati. Nabi Yakub alaihi salam bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Maka Nabi Yakub pun bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kerjamu adalah mencabut nyawa. Pernahkah kamu mencabut nyawa anakku Yusuf? Maka kata malaikat, tak pernah. Oh, kalau begitu anakku masih hidup, tapi di mana tak tahu. Ketika dalam ayat sebelum ini bahwasanya Bunyamin itu ditahan di negeri Mesir, maka bertambah-tambahlah sedih Nabi Yakub. Sudahlah sebelum ini sedih berpisah dengan Yusuf yang sangat dicintai, sekarang pula berpisah dengan Bunyamin. Maka Nabi Yakub meyakini apabila ujian semakin berat, kesedihan semakin besar, maka semakin dekat pertemuan dengan kedua anaknya itu. Maka berdasarkan keyakinan itu, Nabi Yakub memerintahkan anaknya untuk kembali lagi ke Mesir untuk mencari Nabi Yusuf dan Bunyamin. Maka diperintahkanlah anak-anak ini kembali ke negeri Mesir supaya mencari tahu di mana kedua anak itu berada. Maka mereka kembali sampai di negeri Mesir. Mereka bertemu dengan penguasa negeri Mesir kembali. Mereka memohon belas kasihan penguasa negeri Mesir untuk memberikan makanan kepada mereka seperti 2 tahun sebelumnya, 2 kali kedatangan mereka sebelumnya, dan penguasa negeri Mesir memberikannya. Mereka tidak tahu bahwasanya penguasa negeri Mesir yang memberikan bantuan itulah Yusuf yang sedang mereka cari. Jadi mereka rupanya telah bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak menyadari itu adalah Yusuf. Baru mereka sadar bahwasanya penguasa negeri Mesir itu adalah Yusuf setelah Nabi Yusuf sendiri memberitahukan. Tentang pemberitahuan Nabi Yusuf kepada abang-abangnya itu adalah pada ayat yang akan datang. Jadi semua yang berjalan ini berjalan seperti itu, bukan berjalan begitu saja. Perjalanan itu telah dirancang oleh telah diatur oleh Allah dengan hikmah yang sedemikian rupa. Apa hikmahnya? Nanti insyaAllah kita akan coba menyampaikannya. Bahwasanya wahai manusia, silakan kamu menjalani hidup di muka bumi, tetapi sebenarnya perjalanan hidupmu di muka bumi itu telah diatur oleh Allah. Andaikan kamu berserah diri kepada Allah yang mengatur hidupmu, maka di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Maka berserah dirilah kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Bagaimana cara supaya berserah diri kepada Allah? Ikutilah seperti mana yang Allah kehendaki. Jangan lain yang Allah kehendaki, lain pula yang kita buat. Kalau yang Allah kehendaki itu yang kita ikuti,
kita akan mendapatkan kebaikan. Seperti Nabi Yusuf, seperti Bunyamin, seperti Nabi Yakub. Lain yang Allah kehendaki, lain pula yang dibuat, yaitu mengikuti kehendak hawa nafsu, mendengki orang yang baik, seperti abang-abang Nabi Yusuf, maka nanti malu sendiri, akan jatuh marwah dan harga diri, karena keburukan yang dilakukan akan kembali kepada orang yang melakukannya sendiri. Itu sudah sunnatullah. Sunnatullah maknanya kaedah tetap, aturan tetap Allah yang tidak akan pernah berubah. Istikbaran fil ardi, melakukan kesombongan di muka bumi, wa makras sayyi, dan membuat rencana yang jahat, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali padanya, akibatnya kepada orang yang merencanakan rencana yang jahat itu. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah yang mereka tunggu, tidaklah yang ditunggu oleh orang yang sombong, oleh orang yang merencanakan yang jahat, kecuali berlakunya sunnatullah, yaitu seperti mana berlaku pada masa dahulu. Yang sombong dahulu dihinakan, maka yang sombong sekarang pun akan dihinakan. Yang merencanakan rencana yang jahat dahulu menerima akibatnya, padahnya, maka yang merencanakan rencana yang jahat sekarang pun akan menerima akibatnya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Nah, ini ayat Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari kisah Nabi Yusuf, sebenarnya kita mempelajari sunnatullah. Berlaku dahulu pada masa Nabi Yusuf, apakah juga akan berlaku sekarang pada masa kita hari ini? Ya, manusia boleh berbeza, masa boleh berganti, tempat mungkin berlainan, tetapi yang berlaku adalah itu-itu juga. Yang sombong dahulu, siapa yang sombong dahulu? Yang dihinakan oleh Allah, yang mengatakan dirinya Tuhan yang paling tinggi, kemudian Allah benamkan di dasar laut yang paling rendah, Fir'aun. Ada juga Fir'aun sekarang. Maka akan mendapatkan nasib yang serupa dengan Fir'aun yang masa dahulu, cepat atau lambat. Itu sunnatullah. Ada yang sombong dahulu karena hartanya yang banyak, dinasehati tak mau. Ketika diingatkan kepadanya, hartamu itu adalah pemberian dari Allah, dengan sombong dia mengatakan, tidak, ini adalah dari diriku sendiri, aku pandai cari harta. Maka dia dibenamkan ke dalam perut bumi. Siapa dia? Qarun. Ada juga yang macam Qarun sekarang. Nah, jadi Qarun yang dahulu dah mati, tetapi ada juga orang sekarang yang perangainya macam Qarun. Maka hati-hati, akan mengalami nasib yang serupa. Maka dengan mempelajari kisah-kisah Al-Quran, kita akan mendapatkan pelajaran. Baik, kita langsung ke ayat, yaitu ayat yang ke-87 dan 88. Namun sebelum itu, sebelum kita menafsirkan ayat, kita akan baca terlebih dahulu dan kita akan terjemahkan. Selepas itu barulah kita lihat tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjah
fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah berfirman, ya baniya, wahai anak-anakku. Ini perkataan siapa kepada siapa? Perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Berapa orang anaknya itu? Anaknya semua 12. Tetapi sekarang yang ada di hadapan ini berapa orang? 9. 3 lagi mana? Baik, alhamdulillah. Berarti sambung. Idhabu, pergilah kamu kepada yang ber9 orang ini. Fatahassasu, maka cari tahulah, dapatkan berita. Mi Yusuf, tentang Yusuf. Wa akhihi, dan saudaranya. Siapa yang dimaksudkan saudaranya? Bunyamin. Wala tayasu, dan jangan kamu berputus asa. Mir rauhillah, dari rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya, la yayasu, tidaklah berputus asa, mir rauhillah, dari rahmat Allah, illa, kecuali al-qaumul kafirun, kaum yang kafir. Jadi hanya orang yang kafir yang berputus asa. Orang yang beriman tidak akan mungkin pernah berputus asa. Wahai anak-anakku, pergilah kamu untuk mencari tahu berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan kaum yang kafir. Baik, ayat yang berikutnya. Falamma, maka ketika dakhalu, mereka masuk, mereka anak-anak Nabi Yakub yang jumlahnya 9 orang tadi, masuk alaihi, kepadanya. Kepadanya mana? Menghadap kepada Yusuf, penguasa negeri Mesir. Tapi mereka tak tahu yang di depan mereka itu adalah Yusuf. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, wahai yang perkasa, wahai yang agung. Massana, kami ditimpa, wa ahlana, dan juga keluarga kami ditimpa, ad-durru, kesusahan. Kesusahan yaitu kami tidak memiliki persediaan makanan. Wajibna, dan kami datang, bibidha'atin, dengan barang-barang yang kami bawa sebagai penukar. Nah, kami bawa ini dengan tujuan ini sebagai penukar untuk mendapatkan makanan. Beri kami makanan, nah ini kami berikan. Nah, jadi ditukar. Nah, yang mereka bawa itu adalah barang-barang muzjah. Muzjah maknanya yang nilainya sedikit. Nilainya tak seberapa. Sementara makanan yang diterima nilainya sangat tinggi sekali, berharga. Karena makanan di waktu susah harganya sangat berharga sekali, sangat tinggi sekali. Fa'aufi, maka cukupkanlah, lana, bagi kami, al-kaila, takaran. Maknanya cukupkanlah takaran untuk kami, yaitu karena kami datang sekali setahun ke Mesir ini, maka cukupkanlah makanan untuk kami untuk setahun. Nah, jangan sampai hanya untuk 6 bulan, nanti kami mati kelaparan di tengah tahun. Maka cukupkanlah makanan untuk kami sepanjang tahun ini, supaya tahun depan kami dapat balik lagi sini. Karena mereka hanya boleh diperkenankan meminta bantuan sekali setahun. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah, alaina, kepada kami. Allah, mereka ini sudah memelas, bantulah kami, kami ini orang miskin, bersedekahlah untuk kami. Oh, tadinya mereka menyombongkan diri, mendengki Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang mereka berada hina di bawah penguasa negeri Mesir, yaitu adik mereka sendiri Yusuf. Sekarang mereka memelas, memohon kasihan, memohon
simpati, bantuan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Agak-agaklah kalau kita Nabi Yusuf, apa yang mau kita katakan kepada orang yang mendengki kita, yang membuang kita ke dalam sumur, mau naik kita dari sumur itu, mau sampai ke atas mulut sumur itu, dipukul dari atas dan jatuh kembali ke dasar sumur. Apa kira-kira kalau ada orang yang memperlakukan kita seperti itu, dan sekarang orang itu di depan kita dan memohon belas kasihan kita, apa yang mau kita katakan kepadanya? Kita balas? Nah, itulah beda antara kita dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah untuk kami. Innallah, sesungguhnya Allah yajzi, akan memberikan balasan al-mutasaddiqin. Kalau kamu wahai penguasa negeri Mesir bersedekah untuk kami, Allah akan memberikan balasan banyak untukmu. Allahu Akbar. Sudah mengeluarkan kata-kata itu, kemudian selepas itu nanti di ayat yang berikutnya Nabi Yusuf mengatakan, akulah Yusuf yang kamu dengki dahulu, yang kamu sakiti dahulu, yang kamu buang ke dalam sumur dahulu. Macam mana kira-kira? Mau diletak di manalah muka agaknya kira-kira. Ya. Tapi itu nanti, suasana itu nanti malam esok kita akan sampaikan. Malam ini mereka sudah bertemu dengan Yusuf, sudah. Tetapi mereka sudah mengetahui bahwasanya yang ada di hadapan mereka itu Yusuf? Belum. Mengapa ya Allah buat seperti itu? Nah, mengapa itu nanti kita akan bahas insyaallah. Maka ketika mereka masuk ke hadapan Nabi Yusuf, penguasa negeri Mesir, mereka berkata, wahai Al-Aziz, penguasa negeri Mesir yang agung, sesungguhnya kami dan keluarga kami ditimpa kesusahan, dan kami datang dengan barang yang tidak berharga sebagai penukar untuk makanan yang akan diberikan kepada kami, maka cukupkanlah bagi kami takarannya dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini yaitu tentang peristiwa pertemuan abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yusuf, yang sampai ayat ini mereka belum mengetahui bahwasanya yang di hadapan mereka yang sudah menjadi penguasa negeri Mesir itu adalah Yusuf, yang mereka diperintahkan untuk mencari Nabi Yusuf. Rupanya Nabi Yusuf yang dicari itu sudah ada di hadapan mereka, dan mereka ketika itu merendahkan diri di hadapan Nabi Yusuf. Mereka menyanjung Nabi Yusuf, memuliakan Nabi Yusuf, kemudian mereka merendahkan diri mereka karena memohon belas kasihan Nabi Yusuf. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia. Maka hati-hati, karena setiap yang kita buat akan kita tanggung akibatnya. Yang menyombongkan diri akan dipermalukan nantinya. Kemudian yang merendahkan diri dan suka memaafkan tidak akan jatuh hina diri. Bahkan Allah akan tinggikan kedudukan kepada kedudukan yang mulia dan terhormat. Nah, melalui kisah ini kita dapat pelajaran yang berharga, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan di antara kita. Terkhusus lagi karena kisah Nabi Yusuf ini kisah antara Nabi Yusuf dengan abang-abangnya, dengan saudaranya. Maka begitu jugalah kita dengan saudara-saudara kita. Maka tak usahlah menyombongkan diri. Oh, saya yang paling besar dalam keluarga ini, maka tak usahlah seperti itu. Sayalah yang
banyak harta dalam keluarga ini, maka tak usahlah. Kemudian ini adik ini mesti dipinggirkan supaya orang tua kita mencurahkan perhatiannya kepada kita, tidak kepada adik itu. Jangan mendengki, karena Allah yang mengatur hidup kita, maka nanti kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan kepada tafsir ayat. Jadi yang tadi itu apa? Yang tadi terjemahan ayat, kemudian sekilas kandungan ayat, yaitu ringkasan dari kandungan ayat. Setelah itu barulah kita sekarang menafsirkan ayat. Menafsir maknanya memberikan penjelasan yang lebih panjang dari kedua ayat ini. Kita mulai ayat yang ke-87. Ya baniya, wahai anak-anakku. Yang berkata siapa? Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya yang berjumlah 9 orang. Nabi Yakub memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang. Ya baniya, wahai anak-anakku. Bermakna Nabi Yakub tidaklah yang berperilaku kasar kepada anak-anak, karena Nabi mestilah memiliki akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia seorang ayah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah memanggil anak dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Dari mana kita tahu? Ya baniya. Nah, dalam bahasa Arab kalau panggilan itu ya baniya, ya bani, itu panggilan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Anak itu pula senang, suka kalau orang tua itu memanggil seperti itu. Biasanya orang tua kita sekarang ini dalam bahasa kita, ini kan bukan bahasa Arab, dalam bahasa kita, anakku sayang, maka anak pun senang disebut sayang. Oh, yang saya disayangi. Tapi ada pula orang tua memanggilnya, tak memanggil anakku sayang, langsung saja. Nah, dengan nama anaknya dengan suara yang tinggi pula. Nah, anak itu memiliki kelembutan hati. Dia mungkin tidak menerima panggilan yang seperti itu, meskipun dia tidak bisa membantahnya, karena orang tua macam mana mau membantah orang tua. Tetapi hati anak itu ada penolakan dari dalam. Maka kita orang tua contohlah Nabi Yakub alaihissalam. Padahal Nabi Yakub terhadap anak-anak yang 9 ini marah juga kepada mereka. Apa sebab? Mereka sudah bersumpah untuk menjaga adik mereka, tapi mereka lalai. Sebelum ini kepada Yusuf mereka lalai, tidak menjaga adik mereka Yusuf. Kemudian Bunyamin mereka juga lalai, sehingga Bunyamin tertahan di negeri Mesir. Maka ada sebab untuk marah tidak? Ada perasaan untuk marah tidak kepada anak yang lalai ini? Ada. Tapi meskipun demikian, Nabi Yakub tetap memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya baniya, wahai anakku, idhabu, pergilah kamu. Pergilah kamu maknanya pergi dari Palestina ini ke negeri Mesir. Pergi ke negeri Mesir. Fatahassasu, maka tahassas dari kata al-his. Al-his itu maknanya adalah sentuhan, menyentuh, sentuhan. Kita ada panca indera. Panca indera ada berapa? Panca 5. Nah, kita mengetahui melalui 5 indera. Tersentuh apa yang kita lihat dengan pandangan mata, dapat mengetahui dengan pandangan mata. Kemudian dapat pula dengan pendengaran telinga, dapat pula dengan hiduan hidung ini. Kemudian dapat pula dengan cicipan lidah.
Kita cicip, ya manis, pedas, ini lidah. Kemudian dapat pula kita mengetahui dengan sentuhan kulit ini, panca indera. Maka ketika digunakan kata tahassasu, wahai anakku, gunakan panca inderamu yang 5 itu untuk melihat. Kalau kamu menemukan Yusuf, kamu melihatnya. Gunakan telingamu kalau kamu mendengar berita tentang keberadaan Yusuf. Atau bau, mungkin kamu akan membau bau Yusuf, umpamanya kelembutan tangan, begitu juga. Jadi kelima panca indera ini namanya al-hawas, yaitu yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Maka gunakan apa yang ada padamu untuk mendapatkan pengetahuan tentang Yusuf. Maka digunakan kata fatahassasu, maknanya apa yang ada padamu wahai anak-anakku untuk mendapatkan keberadaan Yusuf dan saudaranya, maka gunakanlah. Matamu gunakan, telingamu gunakan, mulutmu gunakan, apa yang kamu miliki, hidungmu itu gunakan, sentuhan kulitmu itu pun juga gunakan. Gunakanlah apa yang ada padamu semampumu untuk mendapatkan Yusuf. Karena aku meyakini Yusuf itu masih hidup. Dalam keyakinan Nabi Yakub, Nabi Yusuf masih hidup. Tetapi agak-agaknya dalam fikiran anak-anak ini, mereka masih memahami tidak? Masih menganggap tidak bahwasanya Yusuf itu masih ada? Sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Ana a'lamu minallah, aku mengetahui daripada Allah. Dalam ayat sebelum ini, ayat keberapa? Ayat 86 ujungnya, wa a'lamu minallah, aku mengetahui daripada Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tak tahu. Aku tahu dari Allah bahwasanya anakku Yusuf masih hidup. Kamu tak tahu karena Allah tak memberimu pengetahuan. Nah, berarti Nabi Yakub ketika memerintahkan anaknya, memerintahkan dengan keyakinan bahwasanya Yusuf yang dicari itu, Yusuf itu masih ada, masih hidup. Tetapi anak yang diperintah ini, diperintah untuk mencari Yusuf, apakah mereka menganggap Nabi Yusuf itu masih ada? Ayah ini macam mana ini? Menganggap Yusuf masih ada, disuruh pula kita mencarinya. Sementara kami sendiri tak tahu entah ada entah tidak Yusuf itu. Menyuruh mencari orang yang entah ada entah tidak. Tapi meskipun demikian, anak-anak Nabi Yakub ini tetap juga menjalankan perintah ayahnya itu. Maka mereka berangkat ke negeri Mesir, mereka mencari tahu tentang Yusuf. Bagaimana mereka mencari tahu? Tak ada diceritakan di sini. Apa sebab? Sebab rupanya sebelum mereka mencari-cari tentang Yusuf, Yusuf telah memberitahukan tentang dirinya terlebih dahulu. Tapi itu ayat yang akan datang. Jadi sempatkah mereka mencari sampai ke pelosok negeri Mesir itu mencari-cari Nabi Yusuf? Tidak. Apa sebab? Sebab Nabi Yusuf telah memberitahukan tentang dirinya. Jadi tak sempat lagi mereka mencari. Tapi mereka ini sudah menjalankan perintah ayah mereka, yaitu mereka pergi ke negeri Mesir. Fatahassasu, maka cari tahulah olehmu wahai anak-anakku mi Yusuf, yaitu berita tentang Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya Bunyamin. Wala tayasu min rawahillah, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang berada di Mesir itu ada 3 orang dari anak Nabi Yakub. Tetapi yang disebut di sini untuk dicari hanya 2, yaitu Yusuf dan Bunyamin.
Mengapa Nabi Yakub tidak memerintahkan anaknya 9 untuk mencari abangnya yang paling besar? Sebab abangnya yang paling besar ini tak perlu untuk dicari. Apa sebab? Bisa pulang sendiri. Karena abangnya yang paling besar ini adalah ketua rombongan sebelum ini, maka dia bertanggung jawab. Mengapa dia tak pulang ke negeri Mesir? Sebab dia ingin mendampingi adiknya Bunyamin. Bermakna dia sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, kalau anak sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, tak perlu dicari lagi. Umpamanya ibu ada punya 4 anak umpamanya. Yang paling kecil ini memang belum yakin kita dia boleh pulang sendiri. 4 ini tak balik. Nah, tak balik. Maka yang kita cari yang mana? Nah, yang paling kecil. Mengapa yang paling kecil yang kita cari? Mengapa yang 3 lagi tidak kita cari? Karena yang 3 lagi ini boleh balik sendiri. Oh, jadi mengapa tak disebut 3 di sini? Mengapa 2 saja? Karena kan Yusuf boleh juga balik sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Maka penjelasan berikutnya adalah tadi untuk menerangkan mengapa yang paling besar tidak dicari, karena dia boleh balik sendiri. Tapi mengapa Yusuf disebut sini? Karena dia yang dicari, karena ia adalah yang dicintai. Jadi bukan karena dia boleh balik sendiri dia dicari. Dia dicari karena dia dicintai. Yang dicintai akan dicari. Nah, mengapa sampai ke Pekanbaru menuntut ilmu? Oh, karena yang dicintai ada di sini, umpamanya lah. Karena yang dicintai itu adalah dicari. Ada yang dicintai di dalam sungai bercampur dengan pasir, jumlahnya tak seberapa, tapi harganya mahal. Bisa dibuat cincin, gelang, kalung, emas. Karena ia adalah yang dicintai oleh manusia. Cinta tidak kepada perhiasan dari emas? Oh, cinta sekali. Maka dicari, diayaklah pasir di dalam sungai, berendam berjam-jam dalam sungai untuk mencari yang dicintai, bukan manusia. Emas sudah diayak, habis sudah pasirnya, emasnya pun tak ada. Ambil lagi, ayak lagi. Mengapa dicari? Mengapa emas itu dicari? Karena dicintai. Mengapa Nabi Yakub meminta kepada anaknya untuk mencari Yusuf dan Bunyamin? Karena dicintai. Maka jadilah orang yang dicintai, maka nanti akan dicari. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh siapanya lah. Maka nanti akan dicari. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Cari Yusuf dan Bunyamin itu sekuat tenaga, siang malam, dan jangan kamu berputus asa. Oh, berarti kata jangan berputus asa ini adalah penegasan, menegaskan jangan sampai berhenti dari mencari Yusuf dan Bunyamin. Siapa biasanya orang yang berhenti dalam mencari? Orang yang berputus asa. Sudah 2-3 kali diayak pasir itu, tak juga jumpa-jumpa emas. Udahlah, sampai di sini aja lah saya mencari emas. Saya balik lagi lah. Nah, ini orang yang berputus asa. Orang yang tidak berputus asa, sudah berkali-kali tak dapat juga. Ulang lagi.
ulang lagi, ambil lagi pasir, tak dapat juga, ulang lagi, balik lagi, tak dapat lagi, ulang lagi, mengulang terus. Ini adalah orang yang tidak berputus asa. Dan bolehkah orang beriman itu berputus asa? Tidak boleh. Apa sebab? Sebab orang beriman itu beriman kepada Allah. Allah itu maha berkuasa. Nah, apabila beriman kepada yang maha berkuasa, apa yang tak boleh kita dapatkan kalau yang maha berkuasa menghendaki? Tak ada yang tak boleh kita dapatkan. Semua bisa kita dapatkan apabila Allah menghendaki. Tinggal lagi sekarang berimanlah kepada Allah, maka tidak akan mungkin ada putus asa. Jadi orang yang membunuh diri itu orang yang putus asa. Kalau beginilah ujian yang menimpaku, musibah ini begitu berat, maka mati sajalah aku ini. Ini putus asa. Seberat apapun musibah, kalau kita percaya kepada Allah yang maha berkuasa, maka seberat apapun musibah, adakah jalan keluar dari musibah tersebut? Itu dia penyelesaian. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila hamba itu sudah berserah diri kepadanya sebagai membuktikan keimanan kepadanya, Allah tidak akan meninggalkan hamba tersebut. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali. Percaya atau enggak? Terserah. Kalau tak percaya berarti bermasalah keimanan. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran, maka dia pun percaya. Berarti kesusahan itu 1 berbanding dengan kemudahan. Kemudahan itu 2. Karena Allah menyebut kesusahan itu sekali dan Allah menyebut kemudahan itu 2 kali. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Masalah apa? Kemiskinan, penyakit, masalah keluarga, masalah apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Masalahnya masalah rezeki, mencari rezeki tapi tak dapat. Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Maka ayat ini biasanya ditulis dan digantung di dinding-dinding rumah, di kedai-kedai. Ayat ini disebut dengan ayat 1000 ringgit. Ayat 1000 dinar. Kononnya ayat ini boleh mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu keimanan kita kepada Allah yang akan membukakan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita miliki. Ini Nabi Yakub alaihi salam memiliki keyakinan dan mengingatkan anaknya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah, sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Kamu wahai anakku orang-orang beriman, maka jangan sampai kamu berputus asa. Kamu berputus asa, kamu terkeluar dari kumpulan orang-orang beriman, masuk dalam kumpulan satu lagi, yaitu kumpulan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Berarti semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin jauh dari putus asa. Nah, orang yang berputus asa hidupnya tenang. Orang yang tidak berputus asa, jauh dari sifat putus asa, hidupnya akan tenang. Orang yang berputus asa akan diawali hidupnya dengan kegelisahan. Gelisah, ragu-ragu, bimbang, khawatir, takut. Selepas itu putus asa, habis sudah. Kalau sudah putus asa, bermakna tidak ada iman di dalam hati. Dan ujian hidup ini adalah ujian
iman dan jaga iman dalam hati. Jangan sampai iman tercabut, yaitu kerana putus asa. La tai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ayat berikutnya. Falamma dakhalu alaihi, maka ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub itu sampai ke hadapan penguasa negeri Mesir, maka mereka berkata, qalu ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, penguasa negeri Mesir, massana wa ahlana dzur, kami ditimpa, keluarga kami ditimpa ad-dzur. Ad-dzur ini apa? Ad-dzur ini mudarat. Mudarat ini kesusahan. Maka ulama tafsir mengatakan kesusahan itu boleh jadi kelaparan karena makanan yang sedikit, yang tidak cukup. Boleh jadi kesusahan itu berupa penyakit, karena biasanya kalau sudah berkurang makanan, maka penyakit pun datang, macam-macam penyakit. Maka kami ditimpa kekurangan makanan, kami juga menderita penyakit, kemudian juga hati tak tenang, gelisah. Karena apabila rezeki tak cukup, gelisah. Tak ada yang akan dimakan besok. Macam mana? Gelisah atau tidak? Oh, gelisah. Ini tak pernah gelisah karena makanan tersedia terus. Tapi cobalah umpamanya kehilangan bekal, pergi berjalan ke dalam hutan, hilang bekal. Mau balik lagi 2-3 hari baru balik lagi sampai ke rumah. Nah, makanan tak ada yang mau dimakan. Macam mana? Risau? Oh, risau ketika itu. Nah, mereka mengatakan, wahai Al-Aziz yang Maha Perkasa, makanan kami sudah tak ada lagi, kami sudah menderita penyakit, maka hanya belas kasihan-Mu lah yang akan menyelamatkan kami. Massana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin muzja. Nah, ini kami bawa. Ada kami bawa ini barang-barang muzja. Muzja ini maknanya barang yang sedikit. Sedikit boleh jadi jumlahnya sedikit. Muzja sedikit boleh jadi nilainya sedikit. Nah, emas umpamanya. Emas di musim susah, yaitu tidak ada makanan, emas itu tak ada nilainya. Makanan yang satu pinggan itu mungkin lebih berharga daripada gelang emas. Emas kalau dimakan boleh mengenyangkan. Orang tak perlukan emas ketika lapar. Orang perlukan makanan ketika lapar. Maka kami bawa ini barang-barang kami ini, tapi barang kami tak ada nilai. Yang bernilai sekarang ini adalah makanan, dan makanan itu ada padamu, wahai penguasa negeri Mesir. Bagilah kepada kami. Begitu mereka merendah di hadapan penguasa negeri Mesir, yang penguasa itu rupanya berarti nanti ya, baru tahu ya, rupanya adalah adik mereka sendiri. Fa'aufi lanal kail. Aufi, maka cukupkanlah bagi kami, karena kami ini sekali setahun datang sini, maka cukupkanlah makanan untuk kami untuk setahun. Jangan bagi kami sedikit, karena nanti belum sempat lagi kami ke sini, makanan sudah habis, kami akan mati kelaparan. Maka kasihanilah kami, cukupkan makanan untuk kami. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah untuk kami. Kami ini dah jatuh miskin sekarang ini, tak punya apa-apa lagi. Maka bantulah. Oh, Allah memelas. Kita pula sebagai Nabi Yusuf ketika itu, macam mana? Ini dari kamu dulu ya, yang mendengkiku ya. Nabi Yusuf tidak membalas dengan perkataan yang menyakitkan. Karena apa sebab? Sebab kehidupan yang menjalankan sebenarnya adalah Allah. Mengapa kita mesti ketika menjalani kehidupan yang Allah jalankan untuk kita itu, mengapa kita mesti melupakan Allah, kemudian mengikuti kehendak hawa nafsu dengan menampilkan diri kita sendiri, menyombongkan diri? Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengingat Allah.
Tapi berapa banyak manusia yang seperti itu kelakuannya, perangai. Ini masanya saya membalas dendam. Dia dulu sudah menyakitkan hatiku, sekarang masanya aku pula menyakitkan hatinya. Baru dia tahu siapa aku. Janganlah seperti itu. Tapi ada tak seperti itu? Ada. Biasanya dalam film-film India macam itulah ya. Balas dendam. Karena banyak melihat film itu, akhirnya dia mengikuti pula perangai yang ada dalam orang-orang yang ada dalam film itu. Akhirnya hilang akhlak mulia yang diambil dari Al-Quran yang kita pelajari. Maka kita tidak mengikuti apa yang kita tonton itu, karena itu bukan dari ajaran agama gitu. Agama Islam yang mulia mengajarkan akhlak-akhlak mulia. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Apabila engkau, wahai penguasa negeri Mesir, bersedekah kepada kami yang miskin ini, maka engkau akan diberi balasan oleh Allah. Kami doakan, tak akan sia-sia apa yang kamu lakukan kepada kami. Sebanyak mana sedekahmu kepada kami, maka banyak pula lah balasan yang kau terima. Memuji penguasa negeri Mesir dengan tujuan lunak hati untuk memberi sedekah. Ingat, mungkin sekarang kita berada di atas, tapi sampai masanya hidup ini macam lihat tayar kereta itu, roda kendaraan berputar, berpusing. Mungkin hari ini di atas, tapi sampai masanya nanti di bawah. Mungkin sekarang ini berada, kita punya harta berlebih, tapi sampai masanya kita mungkin memerlukan uluran tangan orang lain. Sekarang mungkin badan kita sehat, tapi sampai masanya mungkin kita juga sakit, mengharapkan bantuan orang lain. Maka berhati-hati, berjaga-jaga, pelihara diri dengan akhlak mulia. Ikuti sifat Nabi Yusuf, jangan ikuti sifat abang-abangnya, yaitu memiliki sifat yang tercela, yaitu dengki kepada orang yang baik, bahkan kepada adik sendiri, yaitu Nabi Yusuf, dan satu lagi yaitu Bunyamin. Mudah-mudahan dua ayat yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.